Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi, Alhamdulillah. alhamdulillah. Salam dan salam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Presiden satu Dewan SD Cirebon, yang menghormati Belum sekaligus dari kreatif Bantani, yang terhormat para adik-adik semua yang insyaallah tetap semangat ya. Dan hari ini di siang hari ini insyaallah di pertemuan yang kedua bagi yang minggu kemarin. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita semua diberikan kenikmatan, kesehatan. Mudah-mudahan kita semua dalam kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kita sampaikan pada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan keluarga. Baik hadirin Bapak serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada kreatif pada kesempatan ini. Alhamdulillah bisa berkelahi bersama dalam hal sinergi tentunya ya. Karena memang sebelumnya mohon maaf Pak Dewan, kami Humaydi, nama saya Humaydi dari divisi program pemberdayaan dari Rumah Zakat Cabang Cirebon, yang alhamdulillah sebenarnya mulai dari akhir tahun kemarin kami diamanatkan untuk kegiatan sosial di Rawamangun khususnya, walaupun kami saat ini diamanatkan di provinsi. Ini sebagai awalan kami lah dan Bantani yang masalah luar biasa gitu, edukasi terhadap masyarakat terutama Rawamangun yang menjadi nilai unggulan. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa bersama-sama untuk khusus di wilayah Kota Cirebon tentunya ya. Ini baru merangkak awalan, mungkin mudah-mudahan ke depan terus maju. Dia kreatif Bantani dan alhamdulillah mendapat support dari Pak Dewan nih. Di tengah-tengah kesibukannya sudah di tengah-tengah kita, nanti disaksikan bersama ya, diikuti leadership luar biasa Pak. Baik, mungkin itu saja sebagai sambutan. Insyaallah kita teruskan, mudah-mudahan ini berkelanjutan di kami di Rumah Zakat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh elemen yang pada kesempatan hari ini bisa mensupport kegiatan terutama di kelurahan Rawamangun. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dan sekaligus materi kepada Bapak Faktoroni SOS SIP MSD kami persilakan. Kami serahkan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan Faktoroni SOS SIP MSD. Yang saya hormati Bapak Humaydi dari Rumah Zakat. Yang saya banggakan rekan-rekan peserta di Kria Kreatif Bantani, dan yang saya hormati rekan-rekan panitia dari Asyatul Jannah Al-Bantani Foundation. Baik, perkenalkan, nama saya Ruston Wawi, bisa dipanggil Toton. Sedikit sebelumnya saya akan menyampaikan biodata dari pemateri kita atau narasumber kita. Nama lengkap yaitu Bapak Fatur Rohmi, SOS SMP
MSI. Beliau lahir 10 Juni 1984 di Rawa Arum ya, Pak Dewan ya. Rawa Arum. Insya Allah asli dari Cilegon. Untuk jabatan saat ini, beliau sebagai Ketua Komisi 2 di DPRD Kota Cilegon. Sedikit saya akan berikan informasi juga pengalaman organisasi beliau, karena kalau saya sebutkan satu persatu sepertinya akan habis waktunya oleh biodata beliau. Karena banyak sekali pengalaman organisasi beliau yang bisa dijadikan motivasi rekan-rekan semua untuk menjadi calon-calon pemimpin masa depan nanti. Pertama, beliau menjabat Ketua Pemuda Kerupuk di tahun 2003. Selanjutnya Ketua Karang Taruna di 2004 sampai 2005. Kurang lebih ini menjabat sebagai Pak RT ya, Pak Dewan ya. Selanjutnya Ketua PAC Gerindra dari 2012 sampai 2015, sekaligus menjabat Ketua RW dari 2016 sampai 2019. Selanjutnya Wakil Sekretaris DPC Gerindra 2017 sampai 2020. Selanjutnya Sekretaris DPC Gerindra 2020 sampai 2022. Selanjutnya Wakil Ketua OKK 2022 sampai selesai, karena belum selesai ya, masih sampai saat ini masih menjabat. Terus anggota fraksi Gerindra 2019 sampai 2024 nanti, dan yang sekarang berjalan atau yang sekarang beliau sandang, yaitu Ketua Komisi 2 DPRD Cilegon 2019-2024, yang masih saat ini berlangsung sampai 2024 nanti ya. Itu sekilas informasi biodata dari beliau yang insya Allah mungkin menjadi motivasi teman-teman semua. Siapa tahu nanti dari sekian yang hadir mau dan ingin suatu saat nanti menjadi politisi. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kamu ini yang tentu saya hormati teman-teman dari komunitas Geria Kreatif Al dan Rahim
yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini terus istiqomah, terus konsisten, terus berjalan dalam rangka memberikan satu kesadaran, memberikan satu kegiatan-kegiatan yang tentu bernuansa edukatif, dan tentu dalam rangka juga memberikan satu informasi yang positif bagi teman-teman peserta kegiatan kelas edukasi. Kelas 12 ya. Di sini ada Kang Ahdi, Kang Hero, Kang Toto, dan Kang Eri, setelah yang lainnya. Nanti Kang MC juga yang tidak kalah semangat. Oh, itu yang yang mati. Videonya lah ya. Baik, saya lanjutkan ya, karena sampai sound system saja tidak mau menerima kehadiran saya. Mudah-mudahan teman-teman saya lanjutkan, mudah-mudahan teman-teman bisa menerima kehadiran saya untuk dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Yang saya hormati juga saudara MC Anda yang hari ini cukup wajahnya berseri-seri karena banyak pertemuan. Biasanya cemberut kalau lagi tugas hari-hari, kalau hari ini kelihatan senang sekali. Yang saya hormati teman-teman sekalian peserta kegiatan diskusi hari ini, yang saya pikir tadinya laki-laki semua. Nah, hari ini ternyata perempuan semua. Mudah-mudahan saya gak grogi, karena dari dulu saya masih ABG, saya selalu grogi kalau dengan perempuan. Makanya dulu itu jarang punya pacar. Ada yang udah punya pacar? Oh ada, ya bagus jujur. Daripada nyumput-nyumput, yang penting tetap kita jaga diri kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang tentu melampaui batas, yang melanggar norma-norma. Baik teman-teman sekalian, tadi karena sudah diperkenalkan, sebetulnya dari kemarin meminta biodata saya. Terus terang saya tidak kirim-kirim ke panitia. Kenapa? Ya saya sepengennya tadinya cuma nggak perlu nyemir rambut. Dulu saya ingin mengenalkan dirinya, tadinya umurnya 25. Ya agak inilah. Tapi ya sudah, tadi sudah disebutkan, berarti bisa diperkirakan umur saya sudah berapa. Tapi insya Allah berdasarkan undang-undang nomor 40 bahwa pemuda itu sampai usianya 40. Jadi saya masih pemuda kategori kalau berdasarkan undang-undang kepemudaan. Dalam perspektif kita sebagai pemuda, tentu kita harus punya banyak semangat, harus energik, harus punya obsesi yang segala-galanya, pengen jadi ini, pengen jadi itu.
pengen punya ini, itu harus punya. Agar apa? Agar kehidupan kita terus semangat. Kalau masih muda nggak punya keinginan, ya itu tadi apa disebutnya apa itu? Malekoid. Karena tidak punya keinginan. Nah, begitupun dalam perspektif kepemimpinan, tentu ini didasari atau dilandasi atas apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi keinginan kita adalah bagaimana kita membuat diri kita selalu resah. Jadi kalau orang tenang ada di zona nyaman tuh pasti kurang mikir. Jadi sehari-hari harus kita buat diri kita resah, diri kita gelisah, diri kita tidak menerima satu keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, minimal di lingkungan sekitar kita. Contohnya kalau ada tetangga mengalami musibah, ya kita harus resah, sehingga kita pasti berupaya untuk membantu. Ketika ada teman kita mengalami kesulitan, teman kita mengalami banyak problem, sebisa mungkin kita ikut pada arus persoalan itu agar apa? Dan kita terus berpikir. Karena kalau berbicara kepemimpinan ya harus sering banyak berpikir untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan. Saya sedikit menyinggung terlebih dahulu sebelum ke materi. Saya menyinggung persoalan bagaimana kita mengasah wawasan kebangsaan kita. Nah, kadang-kadang di televisi kan sering ada pendidikan wawasan kebangsaan. Seolah kita harus menguasai atau berwawasan mengetahui seluruh informasi tentang kita berbangsa dan bernegara se-Indonesia soal. Padahal wawasan kebangsaan dalam konteks keseharian kita adalah bagaimana kita mengenal lingkungan kita. Nah, ini hubungannya ketika kita wawasan kebangsaan kita sudah terpatri, ketika wawasan kebangsaan kita sudah terasa, nah maka kita akan lebih jauh mengenal lingkungan kita, baik dari sisi sosial, dari sisi lingkungan, persoalan ekonomi, persoalan masalah ketimpangan ekonomi atau kemiskinan, persoalan masalah pengangguran dan lain sebagainya. Kita harus sedikit tahu minimal di kampung kita. Oh, ternyata di kampung saya masih banyak yang menganggur. Oh, di kampung saya ada yang putus sekolah. Oh, di kampung saya ada yang jenjang pendidikannya tidak sampai 12 tahun. Sebagaimana data di pemerintah Kota Cilegon, artinya indeks pembangunan manusia kita ini masih harus terus ditingkatkan. Kenapa? Kota Cilegon sebagai kota yang berbasis industri, tapi tingkat pendidikannya masih belum. Bagaimana kita bisa bersaing di industri kalau pendidikan? Kepedulian itulah yang harus kita asah, sehingga layak ketika kita berbicara tentang kepemimpinan atau leadership. Saya mau jadi pemimpin nih, tapi kalau nggak kenal orang ya memimpin apa? Kalau nggak kenal lingkungan apa? Bagaimana kita bisa menyelesaikan satu hal atau satu keadaan kalau lingkungannya saja tidak kenal? Misalkan kita mengalami problem begini yang ringan saja, teman kita tiba-tiba curhat habis diputus pacarnya misal, ya nggak apa-apa ya, yang enakan ngebahas pacar. Jadi begitu curhat tentu kan harapannya adalah kita kasih masukan. Nah, kalau kita nggak kenal cowoknya dan kenal laki-lakinya, kan pasti susah ngasih masukannya. Tuh karakter cowok itu begini, karakter kalian itu begini, terus tipologinya segala macam, orangnya agak badung misalkan. Udah sih diputusin aja, itu kan salah satu memberikan solusi. Artinya itulah kita sebelum menjadi pemimpin, sebelum menjadi agennya untuk bisa menyelesaikan permasalahan, kita harus mengenal lingkungan kita. Nah, lebih jauh hari ini karena tadi disebut saya sebagai anggota DPRD, kemudian juga diamanati oleh partai politik yang mengusung saya, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya. Tidak apa-apa ngomongin politik sedikit karena di tempat ini tidak dilarang kecuali lagi. Jadi karena saya diusung partai, saya diamanati untuk memimpin Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Ada yang tahu? Ada? Ada yang tahu ya? Jadi ruang lingkup tugas Komisi 2 DPRD di Kota Cilegon itu gampangnya
mulai dari orang bangun tidur sampai orang mau tidur. Kenapa demikian? Karena pertama bangun tidur itu pasti orang mencari nafkah kalau yang dewasa. Nah urusannya dengan kami, yaitu bidang sosial dan bidang tenaga kerja. Harusnya apa kan kerja kalau enggak meladang atau kuli dan lain sebagainya. Itu kan keduanya kalau yang anak-anaknya kemana? Ke sekolah, pendidikan ada di kami dalam ruang lingkup tugas pokok kami. Kemudian persoalan yang lain apa? Tiba-tiba di tengah perjalanan kecelakaan atau sakit ke rumah sakit, nah bidang kesehatan ada di kami juga. Nah kemudian malam harinya ya mohon maaf, urusannya misalkan sore harinya misalkan teman-teman muda berolahraga yang tidak olahraga dan kemudian ada di kami. Kemudian apalagi persoalan-persoalan yang lain adalah urusan kesenjangan sosial atau bagian pesta dari kami juga, urusan kesejahteraan masyarakat. Nah urusan yang lain apa? Adalah ketika orang sudah masuk lagi ke rumah menjelang tidur, kalau suami istri pasti urusannya ya begitu-begitu lah, tidak perlu dipaparkan, nanti bahaya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa ketika orang sakit, orang mau melahirkan, orang dan lain sebagainya, memang ada di tupoksi kami. Jadi orang mau tidur sampai bangun tidur sampai menjelang itu urusannya ada di Komisi 2 DPR Kota Cilegon. Sehingga memang urusannya cukup menyita waktu, makanya memang waktu saya selama 3 tahun kurang lebih menjabat ini memang cukup terbatas. Ya bisa dibayangkan saya pulang jam 4 dari subuh, hari ini sudah belum mengisi acara gitu Pak. Saya punten Pak, saya Pak Umaidi tadi lewat Pak Umaidi ya. Jadi jam 4 subuh saya baru pulang dari Sentul, acara rapat pimpinan nasional Partai Gerindra yang kemarin mungkin sama-sama diproduksi, ada yang menonton rangka deklarasi Pak Prabowo. Dia bukan kampanye tapi bercerita. Tapi mudah-mudahan video. Jadi saya pulang jam 4 subuh, ya tentu setelah subuh saya istirahat, ya hari ini sudah mengisi acara. Nanti sekitar jam 5 sore saya ada rapat lagi. Artinya khusus hari-hari. Kalau teman-teman saya yang seumuran saya Sabtu Minggu itu kadang-kadang bersama keluarga saya jarang. Makanya jarang dengan keluarga. Itu dari muda, bukan hanya sekarang. Makanya waktu saya nggak pacaran ya, karena waktu itu nggak mau yang jadi pacar saya. Nggak ada yang mau jadi pacar saya. Bukan karena apa namanya kulitnya agak hitam, kurang ganteng gitu. Jadi makanya nggak ada yang mau. Tapi itu salah satu obsesi saya dulu, kenapa saya giat untuk menempuh pendidikan. Saya ingin membuktikan saya nggak ganteng tapi benar-benar saya pintar. Ternyata nggak pintar-pintar juga sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi dari muda memang saya jarang sekali ada di rumah karena kesibukan, dan itu memang satu kesenangan menurut saya. Saya pernah 1 tahun bekerja semenjak saya tidak sekolah, hanya pernah 1 tahun bekerja. Jadi pengalaman kerja saya sangat unik. Tapi insya Allah kalau urusan accounting, urusan administratif, urusan perpajakan saya pasti bisa bertarung lah dengan teman-teman yang masih muda. Siap bersaing. Karena dulu saya pernah juga sebagai konsultan pajak, jadi saya ngerti di bidang akuntansi. Meskipun sekolahnya nggak ke sana, karena hobi saja. Gara-gara kebantuan teman-teman, kayaknya bisa sendiri. Hanya ikut pelatihan-pelatihan akhirnya bisa. Akhirnya dulu pernah jadi profesi yang menghasilkan. Saya ngurus sebelum jadi anggota DPRD, waktu masih jadi ketua RW, makanya bingung masyarakat ya. Jadi ketua RW ini atau ngikutin ke luar politik. Karena saya masih punya penghasilan mengurus sekitar 20 perusahaan yang mengurus selama lebih 5 tahun. Nah kesibukan itu tentu sangat menyenangkan bagi saya. Kenapa? Karena saya ingin betul-betul tidak hanya bisa posisi saya di DPRD, dan dulu saya hanya ingin terus mengaktualisasikan diri, terus ingin menjadi
diri yang memiliki manfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Manfaatnya apa? Tentu banyak hal. Lewat apa? Tentu lewat banyak wadah yang tentu kita tempati, baik di organisasi-organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, di yayasan, di bahkan terakhir saya diajak bergabung untuk ada di organisasi partai politik. Yang selain itu bermanfaat, kenapa kita lakukan? Nah, apakah itu secara fisik tidak melakukan? Ya, secara manusiawi, karena saya manusia biasa, ya kadang-kadang dalam hati, ya sedikit ini, saya ini sebetulnya nyari apa? Tiap hari, contoh sehari-hari saya pulang misalkan jam 12, jam 2 subuh, ini hari, itu sebenarnya apa yang saya cari. Tapi terkadang juga lebih dominannya, oh inilah, apalagi yang bisa kita lakukan kalau bukan saat kita masih sehat. Mumpung kita sehat, ya sudah kita all out, kita istiqomah, kita konsisten saja terus berada di. Nah, keluarga komplain nggak? Ya komplain. Kalau dulu orang tua belum ngasih kepercayaan sih, pasti diomelin. Tuh bilang batur-baturin ngomel, tuh lihat teman-temannya kerja. Kamu ngurusin apa? Dapat apa? Tapi dalam hati ya kita tidak boleh juga membantah orang tua. Ya kita tidak jawab, tapi insya Allah saya bilang, nanti satu ketika jawaban. Ya hari inilah jawabannya. Minimal ketika kita ada manfaatnya keluarga bisa ikut bergerak. Minimal kan itu. Nah, keduanya orientasi yang lain yang tentu harus kita hindari adalah soal tujuan. Jangan sampai tujuan ketika kita mengabdikan diri di dunia apapun orientasinya materi, karena akan melelahkan. Kalau orientasinya nyari uang pasti capek. Dan dipikir di DPRD itu mengasihkan kalau dari sisi penghasilan, tidak juga. Dulu saya pikir gagah-gagahan, ternyata waduh stop. Kenapa? Karena orientasinya. Tapi kalau orientasinya ke pengabdian, insya Allah ini yang akan mengangkat derajat kita. Insya Allah ini yang akan membawa kita, ya kalau sudah sholat saya bagus kan jadi ibadah. Karena yang secara pokok yang dinilaikan tentu sholatnya dulu, baru ibadah yang. Mudah-mudahan ini menjadi catatan ibadah kebaikan kita di dalam pengabdian. Jadi itu sekilas kira-kira gambaran bagaimana kita ingin jadi pemimpin. Nah, maka kita harus menguasai. Nah, terus orientasinya jangan sampai ke banyak teman-teman saya yang kecewa karena begitu bergabung di organisasi, bahkan ada yang bergabung di partai kantor, kita menggadang-gadang baik. Ya memang harus bagaimana? Itu tergantung. Di lingkungan apapun, selagi kita menyenangi, selagi kita menikmati, insya Allah tidak akan mengecewakan. Saya tadi disebutkan dulu sekitar tahun 2003 akhir itu jadi ketua pemuda. Ya saya nikmat. Kemudian saya pernah ditunjuk sebagai ketua Kabupaten Rawamangun. Ya dulu tahun itu kan saya masih kuliah juga, masih muda, masih sangat muda. Sekarang masih muda, dulu sangat muda. Jadi sama. Kemudian saya juga pernah jadi ketua RW termuda di Kelurahan Rawamangun tahun 2012. Itu lebih mudah daripada RW-RW yang lain. Kalau sekarang siapa yang RW termuda? Kayaknya RW 6 ya sekarang. Jadi apa yang kemudian saya rasakan adalah satu kenikmatan bagaimana kita mengaktualisasi diri di dalam satu jabatan yang cukup membanggakan itu. Jadi meskipun sekali lagi itu tidak menghasilkan secara materi, tapi insya Allah ada legasi yang tentu saya tinggalkan pasca saya mendapat di kepemimpinan. Apa misalkan soal pembangunan, soal infrastruktur juga pernah kita. Termasuk saya pernah juga zaman RW itu melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, meskipun juga mati suri karena kadang-kadang pesertanya ya. Jadi semuanya kita nikmati, semuanya kita sadari bahwa itu dalam rangka pengabdian, itu tidak ada yang membuat saya ingin berhenti. Sekalipun nanti udah pensiun misalkan 2024 jadi anggota DPRD, ya insya Allah terus. Cuma mungkin ngurusnya yang kecil-kecil. Kalau sekarang ngurus
Kota Cilegon yang nanti ngurus yang kecil-kecil, misalkan ngurus memperbaiki lingkungan, apa drainase dan lain sebagainya. Mungkin kembali lagi ke kapital. Yang penting apa? Kita punya manfaat. Karena kita nggak punya banyak uang. Kalau banyak uang sih manfaatnya bagi-bagi uang. Tapi karena kita nggak punya uang ya kita bagi-bagi manfaat dari kemampuan kita. Nah di sini saya hanya sedikit ini materi dia. Biasanya kalau di dinas-dinas itu panjang karena memang durasi waktunya panjang. Keduanya ya memang itu satu kewajiban kami. Jadi apa yang dimaksud dengan pemimpin? Keduanya dan apa saja atau gaya dalam kepemimpinan. Jadi apa yang dimaksud dengan pemimpin? Ini satu pertanyaan untuk bagaimana kita bisa menerjemahkan, kita bisa mengerti apa itu pemimpin dalam perspektif teori. Nah, geser. Saya menyadur dari beberapa pendapat atau kalimat dari beberapa ada pengamat, ada ilmuwan dan sebagainya. Misalkan dari Brian Tracy, pemimpin berpikir dan berbicara solusi, sedangkan pengikut berbicara tentang masalah. Jadi misalkan hari ini kita bersepakat, contohnya, yuk kita bermusyawarah secara demokratis, secara terbuka, kita bermusyawarah, misalkan kita tunjuk Kang Toto sebagai pemimpin, misalkan. Nah tentu objek dari kepemimpinan itu adalah yang dipimpin, teman-teman yang memilih tadi. Nah disinilah kadang-kadang dari teman-teman yang dipimpin ini berbicara tentang masalah. Masalah itu ada yang masalah tentang persoalan-persoalan lingkungan, ada juga yang persoalan-persoalan yang bernuansa pribadi atau perseorangan. Misalkan kalau perseorangan, saya contohkan tadi pengalaman saya waktu yang sebagai ketua RW contohnya, kadang-kadang ada masyarakat yang menyampaikan problem atau persoalan umum. Misalkan RW di yang ini jalannya pada bawah. RW di jalan sebelah sini ada comberan atau drainase itu mampet. RW di sana ada masyarakat rumahnya mau misalkan. Itu kan problem-problem umum yang disampaikan kepada pemimpin. Nah sehingga yang dipimpin ini berbicara masalah, yang memimpin tentu harus berbicara solusi. Bagaimana solusinya? Bisa solusi itu kita lakukan juga, kita buat secara musyawarah, bisa juga kita berpikir secara otoriter oleh kita. Yang penting adalah pemimpin itu harus memiliki karakter solutif, harus memberikan solusi sehingga objek atau yang dipimpin ini juga tidak kehilangan arah. Nah ada juga tipe masyarakat atau objek yang dipimpin ini yang selalu bersifatnya pribadi. Itu juga kita harus kebal dengan persoalan. Tidak ketua tidak sekarang sebetulnya. Kalau aspirasi misalkan Pak Dewan, ini ada jalan menuju ini, udah bolong-bolong, tolong dibantu disuarakan aspirasi ini kepada OPD atau dinas terkait. Dalam hal ini misalkan ke PUPR. Tentu itu sangat mudah, tinggal kita berargumentasi di dalam rapat-rapat dengan pendekatan berbicara yang formal, itu insya Allah mudah-mudahan termasuk jalan ini yang dalam ayat tadi. Kalau karena janjinya nanti mundur di kepala dinas PUPR. Itu aspirasi. Ada juga yang sifatnya personal, itu juga nggak sedikit banyak. Contohnya Pak Dewan bulan ayam ini Pak Dewan kecil bulan buatan sekolah dan buatan berkuing, pincis kami bayar LKS dan lain sebagainya. Bahkan pernah di kantor itu Pak Dewan istri saya melahirkan, saya nggak ada uang buat tembus. Ya itu sama-sama. Setelah melahirkan Pak Dewan minggu depan saya minta mau tas mau ini akikah. Jadi artinya itu pribadi yang saya. Lantas kita mencemooh itu atau mencela itu
jangan. Sebagai pemimpin harus bijaksana, harus sabar, harus kuat. Kalau tentu hari itu kita tidak bisa bantu, ya tentu kita jawab dengan kalimat yang tentu yang elegan, yang tidak menyakiti, yang tentu juga tidak menyinggung perasaannya. Tapi kalau kita bisa bantu, kenapa tidak? Mau kita pemimpin mereka kok. Kenapa tidak kita bantu kalau kita mampu? Makanya saya silakan di cross-check di RSUD, saya sering punya utang di RSUD gara-gara menjamin warga saya mau pulang enggak. Tapi jangan disuruh tulang itu barang kita. Karena warga saya kadang-kadang harus saya itu, karena ditahan, mereka nggak bisa BPJS misalkan mati atau enggak, mereka harus pulang karena memang hasil penanganan secara medis sudah selesai. Kemudian karena nggak bisa bayar, akhirnya mereka ditahan. Saya menjamin, hanya menjamin awal, tapi kemudian ditagih rumah sakit nggak bayar, tagihan untuk masuk ke. Dan itu saya bercerita bukan terus. Artinya itu ada risiko-risiko sebagai pemimpin. Nah kalau di teman-teman tentu dalam perspektif ini kelas berapa ya sekolahnya yang paling 12 itu 3 ya? Iya. Iya, dulu maka kalau kelas berapa sekarang? Kelas 8. Jadi 12 ya saya hitung dulu karena dulu kita nggak ada komponen jadi kelas 12 kelas 3. Nah teman-teman ini kan tentu cukup potensial sekali meskipun ada satu hal yang tidak akan bisa oleh teman-teman di sini dikejar. Apa itu? Memimpin keluarga, nggak mungkin karena kodratnya itu sudah menjadi garis aturannya memang tidak bisa dirubah, itu sudah ketentuan dari Sang Pencipta. Nah, maka yang tidak bisa tentu teman-teman kejar adalah jadi pemimpin keluarga. Nanti diketongin suaminya apa namanya harus cecentro. Jadi tetapi di objek-objek yang lain bisa tidak, teman-teman ini bisa. Misalkan hari ini yang kita lihat secara nasional Ketua DPR RI itu dari perempuan, Menteri Keuangan dari perempuan, bahkan pernah ada Presiden Republik Indonesia dari perempuan di periode tahun 2022 sampai 2024 Megawati. Itu perspektif kepemimpinan dalam konteks kepemimpinan kita, kehidupan kita masyarakat berbangsa dan artinya boleh gitu. Hari ini contohnya di Kota Cilegon ada 4 orang anggota DPRD yang dari perempuan. Mereka hebat-hebat tidak? Hebat. Mereka hebat-hebat. Sampai-sampai kemarin garda rokok itu gara-gara Dewan Perempuan itu. Karena apa? Karena mereka pusing tiap rapat pada ngerokok. Termasuk saya. Jadi akhirnya udahlah kita bikin peraturan daerah yang mengatur kawasan bebas rokok, asap rokok. Akhirnya termasuk di kantor saya nggak boleh ngerokok sekarang. Meskipun tetap kalau nggak ada mereka saya melanggar. Yang penting pintunya dikunci. Takut ada pemeriksaan denda 50 juta. Artinya hebat-hebat mereka. Dan saya akui ada 4 perempuan ini cukup hebat. Apalagi wakil ketua DPRD Cilegon Bu Ajeng Nurul. Saya banyak belajar ke beliau soal bagaimana tata cara pengelolaan anggaran belanja pendapatan dan belanja daerah APBD banyak karena beliau basicnya akuntansi, beliau memang dosen juga. Saya banyak belajar bagaimana juga kita memaksimalkan diri di dalam legislasi. Ya saya banyak belajar juga. Salah satunya nantinya ada perempuan hebat di Kota Cilegon, banyak maksud salah satunya bagi saya. Sehingga teman-teman di sini punya kans atau punya peluang tidak punya di setiap lini apapun, mau jadi lulus misalkan mau bekerja di sektor industrial, yang penting tentu sesuai kualifikasi atau kompetensinya. Misalkan setelah lulus kita kuliah dulu lah, jangan kuliahnya di Tarbiyah, pengen kerjanya di pabrik kimia ya, salah. Jadi kalau pengen jadi seperti saya ya sekolahnya di ilmu pemerintahan, ilmu sosial baru tepat gitu. Tapi kalau pengen jadi saya di sarjana ekonomi kurang tepat karena nanti tidak linear dengan bidang yang kita. Jadi jadikanlah pendidikan juga sebagai hobi kita. Kalau nggak hobi pendidikan nanti kayak kami ini di zaman sekolahnya jadi simpang 3 terus. Di sekolahnya itu cuma seminggu 2 kali, yang lain nongkrong di pulang sekolah ya ikut pulang, kalau berangkat tapi kerjaannya nongkrong.
ini nggak boleh dicontoh. Tapi saya yakin karena ini teman-teman semuanya perempuan, yakin semuanya disiplin. Biar itu jadi bagian cerita masa kelam kami. Nah, artinya kita juga harus mencintai pendidikan kita sehingga kita bisa mencintai nanti ke depan profesi. Teman-teman memiliki banyak peluang, memiliki peluang untuk cakap menjadi seorang pemimpin di dunia apapun, di bidang politik, bidang pemerintahan, di bidang sosial, di bidang seni dan kebudayaan, termasuk bidang-bidang lainnya. Teman-teman punya peluang, kecuali peluang memimpin keluarga itu enggak. Jadi sehingga kita harus terus menggali potensi kita harus terus belajar dalam hal teori-teori tentang kepemimpinan, sekaligus tentu yang paling penting adalah kita harus mengasah kemampuan kita agar kita memiliki pengalaman. Hari ini misalkan kalau dulu kan ada ketua OSIS, ada PMR, ada pramuka, meskipun saya nggak pernah ikut itu dulu, tapi yang saya tahu kan dulu ada itu. Di situ ada pelatihan leadership juga tentang kepemimpinan, tentang bagaimana berorganisasi. Contohnya ketika ke gunung-gunung itu kan dilatih soal kepedulian terhadap yang lain, dilatih tentang kebersamaan. Itu juga menyangkut hubungannya dengan teori-teori. Ada yang ikut PMR, masih ada PMR itu hari ini? Masih. Ada yang ikut? Ada. Nah, terus saja. Pramuka? Masih. Kayaknya nggak ada. Masih. Oh, masih ada yang ikut, maksud saya pertanyaan di sini. Jangan cuma Mas Rongga ada, ya satu aliran dengan saya. Berarti nggak ada yang ikut ya. Waduh, ini katanya. Jadi di sana pun adalah salah satu sarana untuk melatih tentang kepemimpinan kita sebetulnya dari sejak dini, dari sejak usia sekolah, ketua OSIS dan lain sebagainya. Nanti kalau di mahasiswa kan ada organisasi-organisasi kemahasiswaan, ada badan eksekutif, ada apa lagi tuh? Banyak lah ya, termasuk Ada masalah. bapak dan lain sebagainya. Artinya di mahasiswa pun di universitas pun atau di perguruan tinggi pun nanti ada. Tergantung kitanya mau tidak mengasah kemampuan kepemimpinan kita, diri kita di dalam lingkungan kita. Kalau nggak mau lah malas capek, mending nongkrong di kafe dan lain sebagainya, terserah itu pilihan. Tapi kalau kita ingin jadi pemimpin, maka manfaatkanlah waktu kita selagi kita masih muda untuk mengasah itu. Kalau saya bicara filosofi yang lain, nanam kelapa pasti di jendela, ya, di belakang rumah. Kalau orang setelah tunasnya tumbuh pasti di gunung. Jadi ngasahnya itu di bawah. Nanti kalau kepakainya nanti satu ketika kita memimpin perusahaan, memimpin pemerintahan. Karena tidak mungkin kita sadar mungkin contohnya hari ini ketika saya tiba-tiba baru jadi anggota dewan, belum pernah dulunya jadi anggota dewan, tiba-tiba langsung suruh jadi ketua komisi. Saya pikirkan tadi ini bagi-bagi komisi atau apa ini? Tapi karena saya pernah ditempa oleh pengalaman, maka alhamdulillah di hari pertama pun saya dapat aplaus dari teman-teman yang saya pimpin, yang ada yang sudah 3 periode, ada yang 2 periode. Alhamdulillah waktu itu hari pertama saya memimpin rapat saya dapat aplaus. Kenapa? Karena Pak Yusuf Amin dulu yang meragukan saya. Coba dites dikit itu adanya. Ternyata begitu saya pimpin rapat, saya pimpin sidang, saya ketok palu. Karena saya sering nonton di TV juga. Nontonnya 3. Kalau di break kita juga nih, kalau keputusan 1 nih, ternyata langsung dapat aplaus dari. Artinya kalau waktu itu saya malas-malasan waktu sebelum jadi anggota DPRD, mungkin hari itu saya dipermalukan gitu, bukan gitu. Untuk pengalaman yang mengantarkan saya sehingga saya tidak melakukan kesalahan yang membuat malu diri saya. Baik, selanjutnya pemimpinnya itu seorang, saya juga mengutip dari C.A. Stoller. Pemimpinnya itu seorang yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok mencapai tujuan. Jadi pemimpin itu seseorang yang harus bisa mengarahkan. Contohnya di satu organisasi kadang-kadang ada seksi A, seksi B, seksi tentang atau bidang misalkan bidang usaha, bidang masalah hubungan masyarakat, bidang tentang apa lagi itu? Banyaklah bidangnya di satu organisasi. Lantas ketuanya hanya memahami bidang tertentu. Ya ini
tidak boleh. Kita harus memahami meskipun tidak secara komprehensif, tidak secara kafah kalau ini, tidak secara keseluruhan. Tapi minimal kita sedikit memahami. Wah, bidang olahraga kita ngerti masalah sepak bola, masalah bola voli dan lain sebagainya. Oh, bidang bidang usaha ya kita juga harus mengerti. Sehingga kita bisa mengarahkan teman-teman kita yang menjadi bagian daripada objek yang kita pilih. Misalkan koordinator atau ketua seksi bidang ini kita arahkan. Kamu harus ke sana, kamu harus menyiapkan konsepnya dan lain sebagainya. Kamu harus menyiapkan kalau bidang usaha, maka yuk kita bikin proposalnya. Kita susun dulu rencana-rencana kegiatan dan lain sebagainya. Itu kita harus mengerti bidang-bidang yang kita pilih. Kalau tidak mengerti, ya wassalam, kita nanti tidak akan cakap ketika memimpin. Dan lebih fatalnya ketika yang kita pimpin ini memberikan banyak pertanyaan, berkonsultasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini dari Andre Charles, tidak ada orang yang akan menjadi pemimpin hebat yang ingin melakukan semuanya sendiri atau mendapatkan semua pujian karena melakukan. Contohnya apa? Pagi-pagi misalkan kita kadang-kadang pagi-pagi hari Minggu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dulur-dulur sedanten dinten iki gotong royong yang bersinggi lingkungan keadaan di kampung bisnya gitu. Atau dinten iki gotong royong maring bapak-bapak di sewenten inggris wonten waktu bola terus ini musola koordinasi mriki lah ibu-ibune menawi wonten keberatan ngirim gorengan kan bisa. Tetapi ada juga pemimpin yang tidak cakap atau tidak mendistribusikan hal-hal tugasnya kepada dia. Jadi kalau pemimpin ngasih contoh, misalkan hari pertama gotong royong kita, tetapi ini semuanya dipegang, mengumumkan pemimpinnya, misalkan ketua RT, bendaharanya RT-nya atau RW-nya yang memimpin. Terus apa lagi? Misalkan banyak hal dilakukan sendiri, ini tidak boleh. Jadi pemimpin yang cakap itu, pemimpin yang mendekati kesempurnaan itu adalah pemimpin yang bisa mendistribusi tugas-tugas, memberikan kepercayaan kepada anggota, kepada objek yang dipilih. Kalau dia sebagai ketua RT ya kepada masyarakat, itu diberikan kepercayaan itu. Misalkan hari ini di acara kegiatannya Gereja Kreatif ini, misalkan yang bidangnya publikasi, dekorasi dan dokumentasi siapa, ya sudah serahkan. Jangan ini ketuanya lagi, terus konsumsi ketuanya lagi, terus misalkan peralatan perlengkapan ketuanya lagi, terus bidang usahanya yang keliling-keliling maaflah mungkin nyari bantuan ketuanya lagi, terus yang ini pimpin siapa? Bukan itu. Jadi itu bukan pemimpin namanya, itu petugas, itu namanya operator. Jadi hanya operator kalau begitu, bukan konseptor. Tapi kalau pemimpin membagi tugas, meskipun pemimpin nanti ambil salah satu bagian tugas, ya udah teman-teman ini, teman-teman yang nyari uang ya, jadi saya nyiapin konsepnya misalkan sebagai pimpinan itu. Artinya bukan juga pemimpin cuma begini-begini, ya harus sekali-kali begini. Jadi 4 jari menunjuk ke sana, 1 jari menunjuk ke diri sendiri. Kita harus beri contoh. Teman utang ini lagi gotong royong, pemimpinnya anak kopi, ya sekali-kali memberi contoh. Nah, kemudian ada satu lagi dari Solo, saya sadut juga, dia yang telah tahu belajar bagaimana untuk taat akan tahu bagaimana untuk memerintah. Maksudnya apa ini? Jadi teman-teman yang harus kita mengerti, tidak ada imam yang baik kalau tidak pernah menjadi makmum. Tadi saya sekilas bercerita, Kang Toto tadi menyampaikan bahwa saya pernah jadi ini. Itu banyak terus terang kalau saya ceritakan, saya pengalaman organisasi hampir 40-an pengalaman saya berorganisasi di berbagai macam wadah. Ada yang saya hanya sebagai anggota, ada yang saya hanya sebagai pengurus biasa, ada yang saya memang jadi pimpinan. Itu banyak yang saya yang dipimpin daripada saya yang sebetulnya cuma yang dipimpin lah. Apakah di sana saya hanya numpang nama? Ya tidak juga. Saya tetap
menjadi bagian daripada perjalanan panjang satu organisasi tersebut. Meskipun tentu dengan segala keterbatasan waktu dan saya banyak sekali dipimpin termasuk di partai, di organisasi-organisasi lain. Saya pernah jadi ketua RW karena saya pernah jadi warga RW tersebut. Saya pernah jadi ketua pemuda karena saya juga sudah 2 tahun jadi beberapa tahun menjadi anggota di organisasi pemuda. Saya waktu ditunjuk, saya ingat namanya Pak Marsat orang Pabuaran, ada yang orang tua tuh, ada. Waktu Karang Taruna Pakum di tahun 2002, saya 2003 dipanggil Pak Marsat namanya ketua dan pengurus-pengurus waktu itu yang sedang vakum, sedang mati suri tidak itu. Karena saya aktif waktu itu di Karang Taruna meskipun sebagai anggota, karena sistem keanggotaan Karang Taruna itu bersifat sel-sel pasif. Sel-sel pasif itu sampai hari ini juga saya lihat ada tema. Sel-sel pasif itu pengertiannya begini. Kita daftar nggak daftar misalkan ke Karang Taruna Rawamangun, kita ini nggak daftar atau kita nggak diajak, kita ini anggota Karang Taruna, itu namanya sel-sel pasif. Itu hak kita sebagai anggota. Cuma nanti anggota Karang Taruna dibagi dua, ada anggota aktif, anggota pasif. Nah kita ini kalau nggak aktif ya berarti yang pasif lagi. Tapi kita anggota Karang Taruna. Dulu saya anggota aktif Karang Taruna. Nah maka ada kepercayaan saya dimusyawarahkan oleh pengurus, saya diminta untuk melanjutkan periode sampai selesai karena mereka dan senior-senior kita. Nah kemudian apakah di situ saya gagal? Ya tidak juga gagal sedikit, karena memang pengalamannya belum. Tapi minimal saya ada pengalaman di Karang Taruna. Saya juga pernah dipimpin, sehingga ketika memimpin ya tentu satu tidak otoritarisme, tidak otoriter, keduanya tidak seenaknya sendiri, tentu dengan kaidah-kaidah tentang keorganisasian, tentu dengan ilmu yang mungkin sedikit ada, tentu dengan pengalaman-pengalaman yang ada, tentu juga dengan cara yang pernah dilakukan oleh pemimpin kita menduplikasi itu juga tidak apa. Jadi bohong ketika kita tidak dipimpin, misalkan kita dipimpin baris ke baris, ada yang pernah ikut baris ke baris? Karena bulan lalu saya baris ke baris selama 10 hari di Hambala. Jadi di situ apa maksudnya? Padahal anggota DPR itu kalau sudah di forum itu pasti yang terhormat. Tapi kalau kita sudah masuk ke Hambala, itu kita kayak anggota banget. Pagi-pagi habis sholat subuh langsung habis baris ke baris kita disuruh sarapan. Sebelum sarapan kita suruh nyanyi-nyanyi. Setelah sarapan kita suruh baca. Dan artinya yang mimpin tahu tidak yang mimpin di sana itu adalah kader-kader muda yang dilatih oleh teman-teman dari TNI. Umurnya masih pada 22, 25 itu mimpin kita mengentutak tentang itu. Awal di hari pertama saya kesel, kurang ajar anak ini, awas kalau gua pulang gitu aja. Kira-kira gitu. Tapi hari kedua, hari ketiga ada yang mengingatkan. Artinya dari senior mereka beberapa, mohon maaf, ini saya sampaikan. Bapak mungkin ada yang tersinggung nih dan lain sebagainya. Karena ini teman-teman instruktur ini usianya masih 22. Ada yang 23, ada yang 20. Pasti bapak-bapak tersinggung kalau dibentak. Ketahuan ngerokok coba dibentak suruh pusat. Habis buat suruh nyanyi Indonesia Raya. Lagu sama. Atau ngapalin Pancasila itu kalau ketahuan ngerokok. Jadi semi militer. Nah kemudian kita diingatkan, ini kita sedang mengingatkan bapak-bapak bahwa kita ini bukan siapa-siapa di sini. Sehingga ketika nanti bapak-bapak pulang, maka kami meyakini nanti bapak-bapak egonya akan berkurang. Enggak begini kan. Anak Pak Dewan jalannya begini kan. Pengengkeng. Yang pengakuan. Nah maka hikmah daripada perjalanan saya dipimpin selama 10 hari oleh teman-teman disebutnya GMD ya. GMD itu kader-kader muda yang pendidikannya sebatas 1 itu ikut pendidikan 3 bulan di sana, nanti jadi instruktur di sana kalau yang lulusan 10 terbaik. Jadi setiap tahun direkrut selama 2 tahun. Jadi disitulah kami disadarkan bahwa oh iya selama ini
saya terlalu egois karena saya memimpin partai, memimpin di DPRD, sehingga saya selalu hanya satu anak, seolah-olah saya yang paling benar, seolah-olah saya. Sepulang dari sana, nanti saya menyadari bahwa ya kita juga harus siap diri, kita harus mengurangi ego kita, sehingga kita bisa membangun secara bersama-sama. Ketika kita bersama rendah tentu berdiri. Jadi kita dilatih untuk menurunkan diri kita lewat kita dipimpin. Karena pemimpin yang tidak pernah dipimpin, maka kami meyakini pemimpinan itu, saya yakin itu akan egois, akan otoriter, akan menekan sendiri, akan ngaturnya sendiri, tidak akan demokratis. Terus purikan, gunungan, apa namanya baperan. Itu kalau pemimpin tidak pernah dipimpin. Karena kalau pernah dipimpin, kalau teman-teman boleh tahu, ya contohnya kami di Komisi 2 sehari-hari kalau di rapat-rapat internal sih oke saja, rapatnya bisa sambil ketawa-ketawa. Tapi kalau kita sudah rapatnya dengan dinas-dinas itu kurangnya tegang itu. Pasti ini pengennya marah-marah, ini marah-marah. Kita lerai, marahnya ke saya gantian kan gitu. Tetapi karena itu sudah jadi hal yang biasa kita hadapi, maka selesainya itu kita tidak ada masalah. Ini gara-gara debat di forum barang rumah enggak ini, enggak wow gitu. Jadi enggak akur lagi pertemanannya, jadi karena bapak pemimpin jadi kritik boleh. Pak Dewan mau jelas, hingga mungkin mau pernah dibantu. Kedengar sama saya boleh, langsung sekalian itu juga nggak boleh. Jadi pemimpin harus kuat, harus bijaksana. Ketika ada kritik itu adalah obat untuk mengingatkan kita, oh iya, saya udah lama nggak berkunjung ke kampung ini. Terus ada aspirasi yang pernah disampaikan, saya belum tindak lanjut. Itu kan mengingat. Jadi kita tidak boleh baper, kita tidak boleh emosional berlebihan, dan kita kalau asal kita beri ya, sepakat ya. Dapat bosan juga. Ngomong-ngomong bosan gak nih dengerin yang gak jelas ini? Bosan gak? Ya gak jujur aja. Kalau bosan, gak apa-apa, nanti saya persingkat. Gak apa-apa, fair aja kalau malam. Gak jadi masalah. Dapat bosan nanti ini. Pertanyaan sebelum kita break, ini kita sepakat break dulu Pak moderator ya. Sebelum break, di sini semuanya rata-rata kelas 12. Nah, ada enggak yang punya cita-cita pengen jadi pemimpin di pemerintahan? Ada enggak? Jadi wali kota. Oh, enggak ada yang mau. Pengen jadi ibu rumah tangga. Ada yang mau kerja di perusahaan? Enggak. Ada yang mau jadi guru? Enggak. Terus mau jadi apa? Semuanya mau. Mau jadi orang-orangan? Salah. Iya. Ya, enggak apa-apa bercanda. Enggak usah. Asal. Enggak ada yang mau. Yang mau jadi di pemerintahan misal ASN atau PNPS misalnya. Enggak ada yang mau. Dan tangan. Alhamdulillah kita nggak ada pesaing. Karena di sini nggak ada yang mau. Di perusahaan nggak ada yang mau. Ada yang mau. Baru di mau. Ada yang mau jadi ibu rumah tangga nanti. Oh iya. Kalau ada yang mau jadi ibu rumah tangga, kasih nomornya karena. Baik, sementara kita dulu. Mudah-mudahan teman-teman masih mau mendengarkan. Tidak jadi masalah. Itu tidak jadi persoalan karena di sini saya tidak sedang menggurui, saya hanya berbagi pengalaman saya. Didengar tidak masalah, tidak pun insya Allah saya tetap happy, tidak masalah karena didengar ilmu saya tidak berkurang, tidak dengar pun tidak berkurang. Jadi itu yang membuat saya leluasa. Jadi tidak akan saya misalkan baper dan lain. Baik, kita break dan saya akan kembalikan ke kawan-kawan.
Baik, terima kasih. Kita break sebentar ya, sekitar 10 menit. Nanti kita mulai lagi untuk mendengarkan kumandang azan.